hal tersulit apa sih yang Kak Ira alami yang nggak pernah dilupain sampai sekarang, sampai Adorable udah sebesar ini, Kak? Hal tersulit apa ya? Sebenarnya bikin usaha itu kan ada stage-nya ya. Dan itu tuh stage-nya tuh nggak gampang. Dari mulai starting, running, sama growing. Nah sekarang kita tuh si Adorable tuh kan lagi ada di fase running ya, jauh belum growing. Nah yang paling lagi running. Starting tuh paling susah banget. Karena kan starting kita harus mikirin tuh kita tuh krisis kreativitas lah saat starting kan, masih waduh gitu kan, harus gimana nih, apa sih yang ngebedain kita sama yang lain kayak gitu kan, dan itu tuh sulit gitu kan. Sekalinya menurut kita oke, belum tentu itu bisa diterima sama market kita gitu kan. Nah itu tuh paling susah starting. Terus kayak kita harus ngumpulin teman-teman gitu buat kerja bareng gedein si Adorable, itu juga sulit banget gitu kan. Bikin kompak satu sama lain juga itu nggak gampang gitu kan. Prosesnya tuh ya lumayan alot, tapi ya alhamdulillah ya bisalah terlewati sedikit-sedikit. Yang penting kita improve terus sih, kayak gitu. Itu yang paling susah. Dan saat ini yang paling susah tuh kan lagi running nih. Running apa sih kesulitannya? Itu krisis leadership. Itu kan susah kan. Saat krisis leadership tuh susah. Jadi maksudnya saat kita nggak ada aku sama Fajar, bisa nggak usahanya bener-bener jalan gitu tanpa kita gitu. Itu kan yang susah ya gitu. Karena apa yang kita sampaikan ke teman-teman juga belum tentu sesuai ekspektasi kita. Begitupun mereka sebaliknya kan. Bener banget. Dan ya mereka sih mungkin nggak salah ya, karena kan mereka juga banyak ketakutan kan, takutnya juga nggak sesuai harapan Ira, Fajar pengennya apa gitu kan. Ya itu sih yang susah gitu. Untuk bikin running tuh nggak mudah banget gitu. Apalagi di tengah sekarang kan persaingan marak banget gitu kan. Brand-brand kompetitor bagus-bagus banget. Dan ya itu cukup lumayan sulit gitu kan. Untuk bertahan aja itu udah bagus kayak gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Pas banget nih ngomongin kompetitor. Kak Ira sendiri bagaimana sih tipsnya untuk mempertahankan Adorable ini sendiri biar bisa bersaing bersama kompetitor lainnya? Tipsnya apa ya? Kalau aku sih lebih kayak kita harus banyak improve, inovasi gitu, terutama di produk ya. Jadi R&D-nya dulu yang harus dikuatin, riset produknya kayak gitu kan. Sekarang kita juga kalau jual produk, kalau terlalu umum, ya apa yang mau dijual gitu? Apa sih yang lain nggak punya? Dan itu juga nggak gampang gitu kan untuk nentuin apa sih kebutuhan market gitu kan. Terus di saat kita punya idenya gitu ya, oh ya bikin yang kayak gini, menunjang nggak produksinya gitu kan. Kadang ada beberapa yang kayak gitu, tapi kita kesulitan di produksi gitu kan. Apalagi kita juga masih terbatas ya. Kayak kita pengen bikin A, B gitu kan. Pengrajin-pengrajin juga belum tentu bisa ngejar gitu kan. Ya kesulitannya di situ. Terus selain itu harus ada inovasi. Terus apa ya? Lebih ke situ sih. Kalau kita marketing masih nol. Jadi lebih kayak ke pendekatannya dari customer service ke customer. Jujur sampai sekarang si Adorable juga kita belum cobain kayak IG Ads, Facebook Ads ya, yang kayak gitu-gitu kan teman-teman banyak tuh. Yang teman-teman aku pribadi juga mereka jualan sekarang makanya itu gitu. Kalau kita sih belum ke situ karena Fajar masih lebih yakin dari mulut ke mulut gitu. Kadang kalau produk kita bagus, oke, bisa diterima, otomatis kan kita juga pasti ngerekomendasiin sama teman gitu. Dia lebih kayak ke situ. Bener banget. Terus dia nggak mau ads karena dia lebih percaya, lebih berkah kasarnya ngerjain orang yang banyak daripada ngandelin iklan gitu kan. Belum tentu diiklanin bagus orang mau beli 2 kali, tapi kalau produknya udah kuat, udah bagus, terus servisnya juga oke, orang akan datang lagi kayak gitu kan. Mereka puas. Bener banget gitu sih. Ya entah ya, mungkin sebagian orang juga nganggap kita kayak, teman-teman aku juga bilang yakin hari gini nggak mau ads gitu kan. Tapi ya mungkin tiap orang punya persepsi masing-masing ya, punya penilaian masing-masing. Kalau kita sih mutusinnya kita belum di situ. Kayak gitu. Tapi kalau Adorable sendiri ini udah pernah cobain jasa endorse selebgram atau artis gitu nggak sih, Kak? Belum pernah. Jadi kita belum pernah, belum pernah juga. Karena kita bingung ya, maksudnya
konsepnya tuh bukan ke situ kayak gitu kan. Jadi mau ada pernah beberapa kali kayak hai saya si A gitu kan, gini-gini minta endorse kan kayak gitu-gitu, kita pun ya yang jadi anak-anak juga bingung kan ya paling ya beli kayak gitu mungkin kita kasih diskon kayak gitu, karena bukan yang konsep kita yang endorse sana endorse sini, itu belum. Mungkin kalau aku sih kedepannya rencana lebih bukan kayak gitu ya, lebih kayak ke kolaborasinya sama yang artis, beneran artis gitu, yang misalnya mereka desainer, ilustrator, jadi emang beneran yuk bikin produk bareng kayak kolaborasi gitu ya. Kolaborasi, iya. Bener Dan banget. ya kolaborasinya juga harus ada ke dampak positif ke masyarakatnya apa gitu, lebih kayak ke situ sih. Ya mungkin Bener beda banget. Ya. Kayak gitu sih. Jadi ya belum lah, kita Tapi belum udah ke ada situ. Belum. Belum. Tapi udah ada sama rencana sekali untuk kolaborasi? Belum ada. Belum ada pikiran kira-kira mau nunjuk artis ini atau desainer ini untuk digandeng bareng Adorable, itu udah ada belum, Kak? Kemarin kita sempat ngobrol sama anak-anak kan. Ya udah ada sih, ya itu mungkin pengen nih kita ngebidik beberapa ilustrator atau seniman atau apa, tapi kita belum detail ya kayak gimana. Jadi baru ngobrol sekilas, dan itu direncanainnya kapan. Soalnya banyak banget ide-ide program-program kita tuh ketunda ya gara-gara ya pandemi ini kan. Mau ketemu orang pun susah. Bener banget. Ya kadang ketemu Zoom oke lah bisa, tapi kayaknya masih kurang afdol gitu, karena kan kita kurang produk gitu afdol kan, bikin produk gitu. Jadi ya makanya ya udah dipending gitu jadinya. Ya. Tadi ngomongin tentang pandemi, Adorable sendiri tuh ada terkena dampak nggak sih, Kak, dari pandemi ini? Pandemi ya terkena banget ya, apalagi sebenarnya dari dulu juga kita udah kena pandemi lah. Menurut aku dan Fajar dari dulu tuh kita udah pandemi. Bukan pandemi wabah COVID aja ya, pandemi. Ya kalau jujur, kalau pandemi efek COVID gini, siapa sih yang nggak kena dampaknya? Apalagi target market kita tuh kan anak sekolah, anak kuliah, dan tiba-tiba semua beraktivitas di rumah. Kita pun ya udah, jadi ya lumayan turun, tapi ya alhamdulillah masih bisa bertahan, masih bisa kerja bareng sama anak-anak. Itu sih yang paling penting kalau sekarang. Kalau untuk Adorable sendiri, pandeminya tuh sebenarnya udah dari dulu yang kita rasain, karena kita tuh pandeminya tuh yang kita rasain, orang-orang tuh masih banyak banget yang bangga pakai produk buatan luar gitu kan, untuk karena nggak usah dulu ngelihat jauh lah, dari circle aku pribadi aja ya, semua orang tuh masih seneng, masih bangganya tuh pakai produk internasional, bukan produk lokal. Masih banyak juga yang pandang sebelah mata ya, oh ya gitu, padahal kan mereka tuh harusnya support kayak gitu. Itu yang jadi tantangan juga sih buat kita ya gitu. Gimana sih gitu. Itu sih pandeminya itu, gimana caranya biar orang teh proud banget gitu pakai lokal produk kayak gitu kan, daripada brand orang kayak gitu. Makanya itu sih yang masih rada-rada sedikit miris. Pandeminya itu kan PR banget tuh. Iya, benar-benar. Bagaimana meyakinkan orang-orang sekitar kita sendiri aja gitu untuk lebih cinta kepada produk lokal gitu ya, Kak? Iya, teman-teman aku pribadi pun lah, nggak usah orang lain ya, mereka pun kayaknya sulit untuk menerima produk lokal gitu kan, yang kayaknya tuh yang bener banget. Emang maksud aku kan, padahal kita tuh kan bisa banget, aku tuh yakin kita tuh pasti bisa banget. Memang kalau untuk dibandingin sama brand internasionalnya yang benar-benar yang udah ya, misalnya boleh sebut brand, misalnya kayak misalnya kayak Adidas, Nike, itu dari teknologi juga kita kalah jauh ya, belum sampai ke situ. Tapi kan seenggaknya handmade-nya itu loh, pengrajin di sini, apalagi Bandung ya, aku rasa wah gila sih ngerjain tangannya, bagus banget sebenarnya. Ya cuman itu ya butuh support teman-teman juga.